Aja gampang, 660 bagi 220 ya udah dapat 3. Jumpa lagi semua. Kali ini kita hanya sering-sering aja terkait cara menggulung trafo dan apa pengaruh lilitannya terhadap tegangannya. Misalnya kita ingin membuat trafo step down, outputnya 24 volt atau mungkin 12 volt lah, dari listrik PLN langsung 220 atau 230 volt yang berfrekuensi 50 Hz. Frekuensinya sangat mempengaruhi nanti ya efisiensi dari trafonya. Oleh karena perlu kita buat efisiensinya semaksimal mungkin, maka harus kita hubungkan frekuensi dari PLN menggulung trafo kita. Caranya, misalnya saya punya sebuah trafo ini ya saya beli dari trafo solder, cuman pas saya coba tadi karena masih belajar saya nyalakan jadi panas, dia jadi rusak kokernya karena tidak ada kerennya. Begini caranya, misalnya frekuensi dari PLN 50 Hz. Cara kita menghubungkan 50 Hz ke jumlah lilitan kita nanti ataupun tegangannya nanti yang akan kita buat dalam terhubungnya, yang kita hitung bagian keliling dari kerennya ataupun gulungan ini. Kokernya biasa disebut koker. Caranya artinya satu gelombang 1 Hz, satu gelombang per detik. Berarti bisalah diilustrasikan dia satu gulungan, satu lingkaran per detik. Nah, seperti itunya. Karena lingkaran itu 2 gelombang, maksudnya satu seperti ini dia. Ya kalau digabungkan dia artinya dia lingkaran penuh. Nah, maksudnya itu satu frekuensi, satu gelombang per detik. Jadi dihubungkanlah si 50 Hz itu nanti kira-kira berapa gulungankah di sini supaya sesuai dengan 50 Hz dari sana dan sesuai dengan voltasenya nanti yang kita inputkan, atau karena listrik dari PLN nanti 220 volt. Nah, caranya langsung aja. Misalnya ini trafonya saya taksir aja, lebarnya 3 cm. Nah, tingginya panjangnya lah biasa disebut. Lebarnya 3 cm, panjangnya 5 cm. Untuk menghitungnya maksudnya itu satu lingkaran dia sama saja dengan keliling kotak ini. Nah, makanya biasanya supaya lebih efisien trafo itu menggunakan trafo toroid karena dia langsung murni lingkaran. Tapi kotak juga menyesuaikan mendekati lingkaran, asallah jangan gak segitiga. Nah, caranya 3 cm misalnya, terus ini 5 cm. Jadi keliling ini 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3, artinya 2 yang 3. Kelilingnya sama dengan 2 kali 3 ini 6, tambah 2 kali 5 ini 10, artinya 16 cm lah, kita kasih 16 cm lah keliling dari kotak ini untuk gulungannya, kakirnya. 16 cm ini kita hubungkan ke 50 Hz frekuensi PLN. Nah, caranya langsung aja bagi 50 Hz per kelilingnya tadi 16, sekitar 3,3. Nah, 3,3 kita kasihlah 3. Kita kasihlah 3 misalnya. Jadi si 3 itu yang kita hasilkan tadi pembagian dari 50 Hz bagi kelilingnya 3 itu artinya 3 lilitan di sini sama dengan 1 volt. Nah, seperti itu dia. Supaya lebih efisien, 1 volt lah nanti 3 lilitan. Jadi untuk membuat trafo 220 volt ke 12 volt yang harus kita buat yang 220 itu kita hubungkan lagi ke yang 3 lilitan tadi per volt, 3 lilitan per volt. Ya kalau 220 lilitan berarti 220 lilitan. Ya 3 lilitan lah per volt. Kalau 220 volt ya kali 3 aja langsung. 220 volt berapa lilitan kah? Nah, berarti kali 3. 220 kali 3 sama dengan 660. Berarti 660 lilitan lah. Supaya lebih efisien dia, maksimal dia efisiensinya, kita buat 660 lilitan lah dia supaya trafo ini nanti bekerja dengan seefisien mungkin. Nah,
Jadi misalnya kita sudah memperoleh 660 lilitan, sudah ya kita tinggal menghubungkannya dengan outputnya nanti. Misalnya kita butuh outputnya, atau kita bilang aja lah sekunder karena yang kedua, ataupun primer, sama aja kalau itu masalah sebutan tiap orangnya itu. Misalnya lah kita pengen 200 pengen 12 volt, ya caranya 660 lilitan per 220 volt. Berapa lilitan kah per 12 volt lagi nanti? Nah, seperti itu ya. Jadi 220 per 660 per 220. Oh, saya tulis saja. Saya misalnya inilah trafonya, kotak dia, inilah nanti tempat gulungannya. Kalau ini mungkin bagian atas trafonya, seperti ini dia. Ini kalau yang besar ini mungkin casingnya yang di atas lah. Kalau gulungan intinya ya yang di bawah, yang bagian dalam ini, kotak ini. Jadi misalnya ini 3 cm dan ini 5 cm. Ya untuk keliling lingkaran ini, keliling kotak ini, yaitu 5 kali 2 ya 10 plus 3 kali 2 6 sama dengan 16 inilah nanti kita bagikan dari frekuensi PLN 50 Hz per 16, adalah itu nanti sekitar 3, sekian. Kita bilanglah 3, mungkin akuratnya nanti kita 3,3. Nah, seperti itu dia, 3,3 atau 3,1 lah, 3,1 misalnya. Jadi maksudnya si 3,1 ini 3,1 lilitan lah, lilitan tiap volt. Nah, seperti itu dia. Jadi misalnya kita mau merancang trafo step down dari, misalnya biasa dibuat gulungan trafo seperti ini primernya dan sekundernya mungkin lebih kecil karena kita ingin membuat 12 volt trafo. Nah, misalnya seperti itu. Ini 220 volt. Dan ini ya kita kasih 12 volt seperti ini volt. Caranya untuk lilitan, untuk 1 volt tadi sama dengan 3,1 lilitan. Berarti untuk 220 volt dia harus 220 kali 3,1 lilitan ini. Nah, berapa hasilnya? Kita kasih lah misalnya, karena saya nggak pakai kalkulator, ya 660. Nah, 660 lilitan lah untuk si primer ini, ataupun dari listrik PLN ini langsung. Terus untuk sekundernya, untuk outputnya nanti harus kita sesuaikan juga dengan si primer ini. 660 lilitan. Caranya 660 lilitan ini tiap 220 volt. Samalah itu nanti dengan sekian lilitan dibagi dengan per 12 volt. Nah, seperti itu dia. Artinya tiap voltnya harus disamakan dia, karena ini membentuk sebuah persamaan. Berapakah ini nanti? Caranya misalnya kita buat ini X, berapa lilitan ini? Ya kita kalikan aja ini. 12 kali 60, 660. 12 kali 660 bagikan dengan ini 220 volt. Nah, itu dia. Sama dengan, saya hitung aja pakai kalkulator bentar. Aja gampang, 660 bagi 220 ya udah dapat 3. Berarti 3 kali 12 36 lilitan. Nah, lilitan. Jadi 36 lilitan inilah nanti yang kita hubungkan langsung ke sini. Nah, artinya lilitan pertama ya jelas kawatnya lebih kecil, sebanyak 660 lilitan sudah menampung nanti 220 volt ini. Dan untuk outputnya lilitan keduanya, karena sedikit lilitannya ya supaya ampernya agak besar dia, ya harus kita tingkatkan lilitan dari trafonya. Mungkin ini yang 3 mili kita kasih 3 mm. Ya kalau untuk ini ya kita kasih lah misalnya untuk sekitar kita kasih misalnya asal-asal aja 7 mili udah besar itu sebenarnya. Misalnya 7 mili. Yang penting ukuran dari sekunder ini atau yang kedua ini, outputnya ini lebih tepatnya outputnya
harus lebih besar diameter dari kawatnya. Nah, seperti itulah dia. Intinya lilitan pertama harus sama dengan lilitan kedua dayanya. Menyesuaikannya udah seperti yang tadi lah. Hitung listrik PLN duluan 50 Hz dibagikan dengan berapa keliling dari kokernya, berarti itulah voltasenya nanti. Nah, misalnya ini 3 tadi, ya berarti 3 lilitan per volt. Nah, seperti itu dia. Oke, sekian. Oh, sedikit lagi untuk menyesuaikan trafo. Misalnya kita ingin membuat trafo 20 ampere atau 60 ampere atau 50 ampere, ya sesuai kapasitas kawat. Misalnya cara kita membuatnya nanti ya kita belajar aja dari kawan-kawan misalnya yang pernah membuat. Misalnya ada yang tukang ampli, dia membuat trafo 10 ampere dengan diameter kawatnya mungkin sekitar segini dan primernya segini. Apakah pas digunakan trafonya panas? Nah, kalau mungkin agak panas dia, ya untuk meningkatkan tenaga trafonya, diameter kawat salah satu solusinya ya ditingkatkan diameter kawatnya supaya mampu menampung arus sekitar 50 ampere tersebut. Nah, seperti itu dia. Lebih bagusnya kalau masalah trafo ini ya langsung belajar dari yang berpengalaman. Misalnya ada yang udah kerja di pembuatan trafo ampli, misalnya amplifier, ya langsung teknisnya. Misalnya dia menggunakan kawat segini, ya kita tanya aja langsung berapa kawatnya, kawat primernya berapa, kawat sekundernya. Dan pada saat dia menggunakan kawat dengan ukuran tersebut dan koker dengan diameter tersebut sedemikian rupa, apakah dia kira-kira powernya mumpuni? Maksudnya biasanya kalau trafo ini dibilang dia powernya tinggi atau bagus kalau dia mampu menampung beban tinggi atau ampere tinggi tapi tidak terlalu panas. Nah, seperti itu dia. Kalau panas mungkin ya pastilah panas, makanya perlu kipas pendinginnya. Oke, intinya kalau trafo itulah dari ahlinya. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatian dan waktunya.